Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Tuhan telah memberikan hidup yang luar biasa kepada saudara dan saya. Hidup yang Dia berikan kepada saudara adalah hidup berupa hadiah. Hadiah yang terbaik dari surga Dia berikan kepada saudara dan saya. Lebih besar daripada hadiah rumah, hadiah mobil, hadiah pesawat terbang, hadiah bumi ini, lebih besar dari hadiah jabatan, lebih besar posisinya daripada hadiah sebagai seorang raja atau presiden. Karena yang memberikan hadiah adalah Bapa di surga sendiri dan Dia berikan lewat pengorbanan nyawa. Jadi hadiah yang saudara dapat adalah hasil daripada pengorbanan nyawa daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Semestinya saudara tidak mendapatkan hadiah. Saudara mestinya dapat hukuman neraka bersama dengan si iblis karena dosa dari Adam dan Hawa dan juga dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena Tuhan sangat amat mengasihi saudara dan saya, Dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan saudara dan saya, dan Dia sudah melakukannya lewat pengorbanan anaknya yang tunggal satu-satunya. Tidak ada serep lagi. Semua yang terbaik Dia berikan kepada saudara dan saya. Berarti hidup saudara dan hidup saya itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Tidak berharga mungkin di mata saudara. Kurang berharga di mata orang lain. Dihina dan diinjak orang lain. Tapi bagi Sang Pencipta saudara, hidup saudara adalah hidup yang sangat amat berharga. Oleh sebab itu Dia memberikan nyawanya yang terbaik untuk menebus hidup saudara dan saya. Dan itu tidak bisa saudara bayar dengan uang apapun, dengan keringat apapun. Tapi bagian saudara adalah membuka hati dan percaya bahwa Dia telah melakukan buat saudara dan saya. Percaya bahwa saudara tidak sanggup melakukannya, tetapi Tuhan mau melakukannya buat saudara dan saya. Dengan mulut kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hati kita percaya terlebih dahulu kepada Dia, maka kita diselamatkan. Luar biasa. Dengan hati percaya kita diselamatkan. Dengan hati percaya kita diselamatkan. Dengan mulut mengatakan kita diselamatkan. Haleluya. Dengan hati percaya kita dibenarkan oleh Allah, dengan mulut kita mengucapkannya, confess, kita diselamatkan. Luar biasa ya. Itu ada di Roma 10 pasal 10. Saudara, belakangan ini saudara mendengar banyak hal yang negatif. Tentang wabah penyakit, tentang coronavirus. Hati kita menjadi takut, menjadi gentar. Tapi saya ingin saudara tidak takut. Kenapa? Karena janji firman Tuhan. Saya ingin saudara mendengar dari orang yang paling bijaksana yang pernah hidup. Dia menulis di Amsal 17 ayat 22. Dia bilang, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Itu dibuatkan lagunya, saudara. Saya bacakan dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam bahasa Inggrisnya, a merry heart do good like a medicine, but a broken spirit dries the bone. Saudara, rupanya Tuhan sudah memberikan saudara pabrik obat yang luar biasa. Lebih besar pabrik obat daripada pabrik obat yang ada di muka bumi ini. Besarnya beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali. Dan pabrik obat ini tidak pernah berhenti bekerja. 24 jam dia bekerja. Dia mengeluarkan obat yang manjur buat hidup saudara. Mengeluarkan obat untuk segala macam sakit penyakit saudara. Luar biasa. Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. A merry heart does good like a medicine.
Berarti ayat ini berkata hati saudara itu menghasilkan obat. By the way, obat yang saudara makan, yang diprescribe oleh dokter, itu adalah obat yang bagus, bisa menyembuhkan, tapi ada side effect. Obat yang saudara makan, kecuali obat-obatan yang bersifat dari natural ya, itu pun kalau komposisinya kurang bagus, itu ada side effect-nya. Kelebihan ini, kekurangan ini, selalu ada side effect. Tapi kita mengucap syukur atas hikmat marifat yang mereka punyai, mereka dapat sehingga mereka bisa bikin obat buat saudara dan saya, sehingga kita bisa sembuh dari penyakit. Tetapi ingat bahwa itu ada side effect-nya saudara. Ada satu obat yang tidak memiliki side effect. Obat itu nggak usah bayar lagi saudara. Dihasilkan oleh hati saudara dan hati saya. Hati yang gembira adalah obat. Dan hati saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan seluruh komponen-komponen yang menghasilkan. Saya nggak tahu istilah kedokterannya saudara ya. Mungkin mengeluarkan enzim, mungkin mengeluarkan vitamin, mungkin mengeluarkan mineral, mungkin mengeluarkan 1001 jenis obat-obatan yang manjur buat saudara dan saya. Oleh sebab itu menghadapi penyakit apapun, saya tidak anti saudara makan obat. Saya tidak anti saudara makan obat yang natural. Sekali lagi itu menurut saya, Tuhan sudah berikan manusia hikmat marifat untuk menciptakannya. Tapi ingat, sehebat-hebatnya manusia menciptakan ada batasnya saudara. Ada side effect-nya. Tapi obat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya adalah lewat hati saudara yang gembira. Nah kalau saudara tahu akan hal itu, kita tidak akan mungkin sedih lagi. Kita tidak mungkin khawatir lagi. By the way, iblis mencoba membuat saudara khawatir. Misalnya ada wabah penyakit yang belakangan ini kita dengar, kita kenal dengan coronavirus. Atau berapa puluh tahun yang lalu dengan istilah MERS. Atau nanti mungkin akan ada lagi karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna lagi. Karena dosa Adam dan Hawa. Di tengah dunia yang tidak sempurna, ada Tuhan yang sempurna dan baik. Dan dia pasti akan menolong saudara. Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Lewat bilurnya, tubuhnya yang dipukul-pukul, dirajam-rajam buat apa? Keluar darah, tubuhnya lecet, ada bilur di dalamnya, ada apa namanya ya? Ada gumpalan darah mungkin yang tidak keluar dan lain sebagainya. Buat apa saudara? Kepalanya dikasih the crown of thorn, bukan mahkota yang bagus, mahkota duri, menyakitkan kulit-kulit kepalanya, cenut-cenut kepalanya karena itu. Dia lakukan semuanya itu untuk menyembuhkan saudara dan menyembuhkan saya. Amin gak saudara? Dan hati saudara itu mengeluarkan obat. Lebih besar kapasitasnya daripada obat apapun di dunia ini. Lebih hebat kuasanya dari obat apapun di dunia ini. Dan produksinya 24 jam sehari. Saya bacakan lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Keren kan saudara ya. Berarti hati saudara mengeluarkan obat. Sekali lagi, tanpa efek samping. Makanya iblis ingin menakutkan hidup saudara. Iblis ingin kirimkan berita-berita yang menakutkan supaya apa? Supaya hati saudara itu nggak gembira. Supaya roh saudara itu patah semangat saudara. Tetapi semangat yang patah justru mengeringkan tulang. Saudara punya daging, punya tulang. Tulang itu penting loh saudara. Tulang itu penyangga tubuh saudara. Flesh saudara, daging-daging saudara nyantolnya kemana? Kalau nggak ada tulang, saudara nggak bisa. Jatuh. Lembek saudara. Letoy saudara. Benar? Tapi karena ada tulang yang kuat, maka daging-daging saudara itu ditopang oleh tulang-tulang itu. Secara umum ya saudara, saya nggak ngomong secara detail di mana dagingnya itu nanti ketemu sama apa, itu istilah kedokteran lah. Saya ingin mengatakan bahwa kalau saudara tidak punya tulang yang menyangga tubuh saudara, hancur saudara.
hancur sudah. Jangankan nggak punya tulang yang bengkok aja udah rasanya nggak enak betul, saudara ya. Nah, semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara. Tetapi hati yang gembira adalah obat dan menguatkan tulang saudara dan menguatkan tulang saya. Keren, saudara ya. Jadi jangan izinkan hati saudara kecewa. Jangan izinkan hati saudara gelisah. Jangan izinkan hati saudara takut. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ku tak akan gentar lagi akan apapun juga. Apa yang saudara takutkan? Kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Amin, saudara. Penuhi hatiku sekarang. Hatiku penuh sekarang dengan janjimu Bapa, dan perlihatkan keselamatan yang utuh darimu. Itu diambil dari Mazmur 91. Tuhan memberikan, menunjukkan keselamatan yang utuh buat saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Keren kan ya? Malah dikatakan 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, atau berapa lagi di depan kita, di belakang lagi. Tapi janji firman Tuhan, Dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Tidak ada wabah sampar yang sanggup untuk menjamah hidup saudara dan saya. Kenapa kita harus sedih? Hati-hati boleh nggak Pastor Kong? Oh bagus, jaga kesehatan bagus, jemur matahari bagus. Apalagi hidup sehat harus, makan nggak sembarangan, itu namanya hikmat marifat. Makan jangan sampai kekenyangan, betul. Iya bagus, itu semua advice dari firman Tuhan. Kita memelihara tubuh kita dengan bagus. Kita ada olahraganya misalnya ya. Benar nggak saudara ya? Tapi di atas segalanya jaga hati saudara. Supaya penuh dengan sukacita senantiasa. Kenapa? Karena the joy of the Lord, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Pada waktu kita bergembira di dalam Tuhan, pada waktu kita penuh dengan sukacita, itu adalah kekuatan kita. Itu Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Pakai logik sedikit ya saudara ya. Kalau saudara mau punya kekuatan, berarti harus isi dengan sukacita. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau mau punya kekuatan berarti harus ada sukacita. Kalau tidak punya sukacita ya lemeslah hidup kita. Pastor Kong kalau gitu gimana dong? Ajarin saya dong hidup penuh sukacita. Gampang saudara. Definisi daripada joy sukacita adalah sadar bahwa Tuhan itu baik. Sadar bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya. Sadar bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dan Dia sudah buktikan dengan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Dia gak cuma traktir saudara loh. Kalau saudara ditraktir sama orang berarti orang itu baik ya. Ditraktir makan 100.000, baik gak? Baik. Ditraktir makan 75.000, bagus. Ditraktir makan 200.000, bagus. Ditraktir makan 500.000, waduh mewah bener. Ditraktir jalan-jalan terbang ke Bali misalnya, wah luar biasa. Ditraktir nginep di hotel, wah luar biasa baiknya orang itu. Tapi orang itu gak bakalan memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Yang hanya bisa memberikan nyawanya buat saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun teman saudara atau anggota keluarga saudara bisa memberikan nyawanya buat saudara dan saya, dia tidak bisa menebus hidup saudara dan saya. Karena mereka pun juga termasuk keturunan orang yang berdosa. Dan kalaupun sekarang mereka sudah dikuduskan dengan darah anak domba Allah, mereka tetap tidak bisa menebus hidup saudara dan saya. Hanya ada satu juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Luar biasa. Jadi penuhilah hati saudara dengan sukacita. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat. Dan obatnya adalah obat yang mancur saudara. Sebaliknya iblis ingin mengirimkan virus lah, berita yang negatif lah. Supaya hati saudara menjadi kecil, menjadi kecut, menjadi kecewa.
bitter kata bahasa Alkitabnya. Bitter itu kecewa dan pahit. Saudara, kalau mulut itu pahit, makan apa aja nggak enak, saudara. Walaupun perutnya sudah lapar, mulutnya pahit, makan apa aja nggak enak. Tapi saudara, kalau mulutnya enak, timbul dari hati yang penuh sukacita, apa yang dimakan aja enak rasanya. Seperti kameramen saya, saudara. Waktu makan bersama dengan istri mereka, atau makan bersama dengan pacar mereka, walaupun cuman tempe, toge, dan sayur asin, rasanya enak. Sayur asinnya jadi manis katanya, saudara ya. Luar biasa, itu cerita mereka ke saya ya. Artinya apa? Artinya seringkali bukan makanannya yang enak, tapi hatinya yang penuh dengan sukacita. Amin ya saudara ya. Jadi hati kita itu menghasilkan obat yang luar biasa, dan satu lagi, hati itu sendiri adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Jadi hati saudara sendiri adalah obat. Luar biasa Tuhan itu. Amazing, amazing, and amazing. Tidak hanya dia memproduksi obat, dia sendiri adalah obat itu sendiri. Keren kan saudara ya? Haleluya. Sedangkan orang yang takut, orang yang kecewa, selalu mengharapkan, kecewakan saya lagi dong. Oh, mana bisa pastor? Oh, saudara nggak tahu. Saudara tahu nggak pada waktu orang kecewa, bahasanya itu pahit. Waktu bahasanya pahit, dia mengundang kepahitan lagi dalam hidupnya. Karena kalau bahasanya pahit, lidahnya pahit, makan enak jadi nggak enak kan? Jadi dia menyia-nyiakan hidupnya. Berarti dia mengundang kepahitan yang lain lahir dari hidupnya. Dan pada waktu hatinya pahit, berarti hatinya akan mengeluarkan obat. Obatnya adalah obat yang pahit, saudara. Dan obat itu mengeringkan tulangnya. Berarti orang yang takut, orang yang pahit selalu mengundang kepahitan yang berikutnya datang dalam hidupnya. Dengan kata lain, dia mengundang, dia berkata. Dia nggak sadar memang. Dia nggak sadar. Tapi yang dia sedang lakukan adalah bilang, pahit datang lagi dong dalam hidup saya. Contoh, dia pahit sama orang lain yang mungkin mencelakakan dia. Mungkin betray, mengingkari dia. Mungkin dia pahit sama orang yang nggak bayar utangnya. Dia pikirin orang itu. Orang yang dipikirin tidur nyenyak mungkin. Atau setengah nyenyak lah. Tetapi dia sendiri yang mengutangin dan nggak dibayar. Karena dia pahit, hidupnya sendiri nggak enak. Hidupnya sendiri nggak enak. Tidur nggak enak. Udah habis uang, udah hilang duit, sekarang hilang kesehatannya. Bodoh kan saudara. Sedangkan kita percaya berkat kita datang dari Tuhan. Ya sudahlah, kalau hilang mau apa lagi. Ya kita doakan supaya Tuhan jamah orang itu bisa balikin duit kepada kita lagi. Tapi kalaupun tidak, ya deh kita minta berkat daripada Tuhan. Apakah Tuhan nggak punya serap duit? Apakah Tuhan nggak punya bank? Dia bank Tuhan itu lebih besar dari central bank manapun. Lebih besar dari Bank Indonesia. Mata uang Tuhan itu lebih besar daripada dolar, saudara. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, nggak usah ngomong takut lah ya. Panik aja saudara. Saudara pernah panik gak? Saya harus jujur sama saudara. Saya pernah panik. Waktu saya panik, saya lagi drive. Bisa nyalanya nyasar. Waktu saya panik, saya mestinya bawa sesuatu. Ketinggalan di rumah. Kayaknya saudara pikir cuma saya aja ngalamin. Saudara juga pernah ngalamin lah ya. Oh belum pernah, puji Tuhan kalau belum pernah ya. Saya senang dan saya bangga sama saudara. Panik aja itu bisa seperti itu. Saya pernah dengar kesaksian. Orang yang panik saudara. Ya, cepat-cepat dia ke airport saudara. Panik. Mungkin campur takut lah itu ya. Sampai di airport, sendal yang sebelah kanan warnanya hijau, sendal sebelah kiri warnanya putih. Ini kejadian benar saudara. Kenapa? Panik atau takut. Jadi takut itu mengundang ketakutan yang lain. Mengundang hal-hal yang negatif. Jadi di tengah-tengah coronavirus yang ada saudara ya. Saya berdoa
Pada waktu episode ini ditayangkan, coronavirus sudah nggak ada. Tapi kalaupun ada apalagi penyakit, saudara nggak usah takut, nggak usah gentar. Pegang bilur Tuhan Yesus. Saya boleh ke dokter nggak Pak Surkong? Boleh, silakan. Saya nggak anti. Maman saya seorang dokter. Saya punya teman-teman dokter juga dan saya sangat menghargai profesi mereka. Tapi satu hari saya dikasih tahu dokter, bahwa mereka sendiri nggak bisa menyembuhkan. Mereka bilang, doain ya pastor ya. Mereka yang mau ikut tes doa itu juga berminta saya doakan, saudara. Setelah makan obat pun mereka sambil makan obat doakan, dia bilang. Karena obat ini hanya menjadi saluran saja. Tuhan yang menyembuhkan. Amin, saudara. Luar biasa. Berita buruk itu membuat kita takut. Oleh sebab itu, saudara, ya kita nggak bisa terhindar dari berita-berita buruk yang masuk di telinga kita, masuk ke mata kita, apalagi lewat sosial media. Tapi jangan lupa, penuhi hati saudara dengan janji-janji firman Tuhan. Penuhi hati saudara dengan renungan firman Tuhan. Penuhi hati saudara dengan kuasa salib. Penuhi hati dan pikiran saudara dengan kuasa bilur Tuhan Yesus. Penuhi hati dan pikiran saudara dengan darah anak domba Allah yang menguduskan hidup saudara dan menguduskan hidup kita. Jangan khawatir, bergembiralah karena Tuhan. Amin, saudara. Saya bacakan di TPT Translation ya, saudara ya. Amsal 17 tadi. Hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa. Keren juga ya. Hati yang gembira, nggak cuma badannya sehat, hatinya sehat. By the way, saudara, di dalam hati yang sehat itu mengalirkan, memberikan power kepada tubuh kita. Saudara pernah dengar cerita lah, banyak orang yang sakit itu sebenarnya bukan karena dia sakit, bukan karena cuaca, tapi stres. Tanya sama dokter, stres itu kontribusinya 90% terhadap sakit penyakit kita. Tubuh kita istirahat biasanya sudah sembuh tuh. Tapi karena stres, mikirnya terlalu jauh ke depan, takut, ini sakit apa ini ya? Ini tumor bukan ya? Ini kanker ya? Dengar cerita tetangga kena penyakit begini yang tidak bisa disembuhkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita pikirin di otak kita berita yang buruk tersebut. Ganti dengan meditasi firman Tuhan. Ganti pikiran saudara dengan memandang kayu salib. Lihat kayu salib dan lihat perkataan Tuhan Yesus. It is finished, sudah selesai. Berarti pekerjaannya menyelamatkan hidup saudara dan saya sudah selesai dan komplit. Lihat wajahnya penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus ke kayu salib itu tidak dengan muka sedih loh saudara. Ibrani 12 ayat 2 berkata, for the joy that was set before him. Karena ada sukacita dia ke salib. Betul badannya sakit, betul itu sangat betul. Betul dia dipukul tuh badannya sakit, tetapi hatinya penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena dia melihat saudara dan saya tidak perlu mengalami kesakitan lagi. Karena dia melihat saudara sembuh. Karena dia melihat lewat pengorbanannya dia, saudara dan saya tidak perlu mengalami neraka lagi. Saudara dan saya diberikan hidup yang kekal. Melihat hal itu dia penuh dengan sukacita. Berarti hidup Tuhan Yesus is for you and for me. Wow. Kalau ada konglomerat hidupnya buat saudara, menjamin hidup saudara dan saya, saudara pasti jingkrak-jingkrak kegirangan. Saudara pasti kasih kesaksian kepada semua orang. Nggak usah dia hidup buat saudara. Saudara kenal konglomerat aja namanya udah bangga. Saudara pasang foto saudara di rumah ada bersama-sama dengan konglomerat itu. Atau bersama dengan presiden. Saudara pasang fotonya. Rasanya harga diri kita naik ya. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Mengasihi saudara dan saya. Mengorbankan hidupnya buat saudara dan saya. Hati kita penuh gembira. Amin saudara ya. Tetapi orang yang hatinya remuk bergumul dengan penyakit dan depresi. Dari TPT Translation. Sekali lagi. Hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan bagi jiwa. Tapi orang yang hatinya remuk bergumul dengan penyakit dan depresi. Ngapain kita penuh depresi?
Saudara, di dunia ini setiap hari itu ada ribuan, puluhan ribu pesawat landing. Banyak sekali. Dan selamat landingnya. Tapi kalau ada setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 kali terjadi crash, itu yang diberitakan terus menerus. Itu membuat hati kita takut. Padahal setiap hari ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, mungkin jutaan di seluruh landing dengan selamat. Tapi kenapa nggak diberitakan? Berarti manusia cenderung yang negatif. Makanya hari ini kita ganti dengan hati yang gembira karena kita mendengar kabar baik yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi saudara, dia telah menggantikan hidup saudara dan saya, dan dia punya rencana yang agung dan mulia buat saudara dan saya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan tidak punya side effect. Itu namanya dipaksakan, saudara. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semua pemirsa pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Damai sejahtera dan sukacita menyertai mereka semuanya. Kabar baik senantiasa ada bersama dengan mereka. Dan hari ini mereka mendengar kabar baik dari surga. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat amat baik. Telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu menggantikan dosa dan pelanggaran kami. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Maut sudah dikalahkan. Kutuk sudah dihancurkan. Sakit penyakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian kami adalah menerima firman dan janji Tuhan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, saudara mau nggak punya hati yang gembira sampai kepada kekekalan? Apa gunanya kalau kita gembira hari ini, tapi kemudian besok-besok kita ke neraka karena kita tidak memiliki juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Dan juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia berjanji membawa saudara ke surga, menyediakan tempat bagimu di surga sehingga saudara tidak perlu khawatir. Kalau mau, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus, ya katakan Tuhan Yesus. Hari ini, katakan hari, aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamat. Katakan, aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamatku yang mengampuni semua dosa-dosaku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya. Kalau sudah berdoa-doa tadi, saudara adalah putra-putri kerajaan Allah. Surga menjadi milik saudara dan saya. Baik pemirsa pendengar setia, waktu saya sudah habis. Saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing undur diri dari studio, dan kita ketemu lagi di dalam episode yang akan datang dalam program Life is a Gift. Hidup adalah hadiah. Hati saudara dan saya penuh dengan sukacita dari Tuhan. God bless you. Jesus love you. Roh Kudus tinggal dan memimpin hidup saudara senantiasa. Amin.